Ini pasal 56 ayat 1 KUHP menimbang bahwa dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat yang ditandatangani oleh Kombes Polisi Johnny Edison Isier SIK MCCP selaku Direktur Reskrimsus Polda Riau merangkap penyidik nomor B/243/3 Romawi 2017 Reskrimsus tanggal 27 Maret 2017 yang ditujukan kepada Fitrizal SHMH perihal penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka Sony Suarsono Panggabean pada tingkat penyidikan. Menimbang bahwa sesungguhnya pendampingan hukum melalui advokat Fitrizal SHMH yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa secara cuma-cuma di pasal 56 ayat 2 KUHP tersebut ditempuh penyidik sebagai bagian pelaksanaan hak tersangka setelah penyidik berkoordinasi dengan orang tua tersangka. Namun orang tua tersangka menyatakan tidak mampu membiayai dan untuk mendatangkan sendiri penasihat hukum bagi tersangka, sehingga kemudian penyidik mengeluarkan surat penunjukan penasihat hukum di atas. Fakta ini senyatanya dapat dibuktikan nantinya dalam hal pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa saksi warisan. Diulangi, yakni penyidik yang melakukan pemeriksaan tersangka pada saat mengambil berita acara pemeriksaan tersangka, dan dapat pula kiranya nanti jika diperkenankan oleh ketentuan akan diperiksa advokat Fitrizal SHMH sebagai saksi untuk menerangkan adanya ia mendampingi langsung tersangka ketika dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bahwa fakta mengenai adanya tersangka Sony Suarsono Panggabean didampingi selama pemeriksaan selaku tersangka di penyidikan itu juga dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi penyidikan bahwa benar tersangka yang bersangkutan ada pendampingan oleh penasihat hukum yang ditunjukkan oleh penyidik ketika pemeriksaannya di tingkat penyidikan. Foto-foto terlampir dan akan dibuktikan dalam materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut majelis hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut dan juga hal tersebut sudah termasuk dalam materi pokok perkara, sehingga keberatan atau eksepsi menyangkut hal ini tidak dapat diterima. Tentang tanggapan dan pendapat terhadap surat dakwaan. A. Adanya kesalahan penulisan nama terdakwa dalam dakwaan tertulis Sony Suarsono Panggabean, sedangkan sejak penyidikan nama terdakwa Sony Suarsono Panggabean. Bahwa kekurangan pada huruf G pada nama marga terdakwa yakni Panggabean dari yang tertulis dalam surat dakwaan Panggabean, sedangkan pada berkas perkara Panggabean. Namun nama pokok terdakwa Sony Suarsono tidak terjadi kesalahan sesungguhnya dan seharusnya hanyalah dimaknai sebagai suatu clerical error. Mengenai clerical error ini pendapat M. Yahya Harahap SH dalam buku sebagaimana di atas halaman 129 sampai dengan 130 sebagai berikut. Akan tetapi jika ketidakloyalan itu didekati dengan sikap yang luwes berupa pendekatan clerical error, barangkali kelalaian itu dapat ditolerir dengan jalan meminta kepada penuntut umum mencantumkan tanggal dan tanda tangan. Hal itu dapat dilakukan di depan persidangan. Memang yang paling ideal, perbaikan atas kekeliruan ini dilakukan pengadilan negeri melalui konsultatif, berupa anjuran atau saran agar kekeliruan yang melekat pada surat dakwaan diperbaiki penuntut umum melalui penerapan pasal 144 KUHP. Pengadilan atau hakim yang menemukan cacat dalam surat dakwaan kemudian mendiamkannya dengan motivasi untuk menghancurkan dakwaan penuntut umum dengan produk putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal adalah sikap yang tidak terpuji, dianggap tidak berdedikasi dan kurang sadar memahami makna the interest of the justice, kepentingan keadilan, tetapi lebih menonjolkan the interest of the judge, kepentingan hakim. Sehubungan dengan itu, meskipun undang-undang mengharuskan dakwaan memuat tanggal dan tanda tangan, maka A. Kealpan ini menurut pasal 143 ayat 3 KUHP bukan batal demi hukum. Oleh karena tingkat ancaman dapat dibatalkan dakwaan, lebih bijaksana hakim bersifat lentur atau fleksibel dengan jalan menyuruh perbaiki atau mempertimbangkan kekeliruan yang demikian tidak sampai berkapasitas membatalkan surat dakwaan. Atau kealpaan yang terjadi tidak perlu ditindaki secara berlebihan karena dianggap tidak membingungkan dan mengurangi atau mempersulit terdakwa membela diri. Dari uraian pendapat M. Yahya Harahap SH tersebut di atas, meskipun pembahasannya mengenai kealpaan penuntut umum dalam menentukan tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaannya
M. Yahya Arahap SH dapat dipakai sebagai pendekatan atas kekurangan huruf G pada nama marga penggadean yang disandang terdakwa tersebut pada identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, yaitu dengan pendekatan clerical error. M. Yahya Arahap SH berpendapat tidaklah sampai membatalkan surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa pada saat ketua majelis hakim pertama membuka sidang dan memeriksa identitas terdakwa dengan cara menyebutkan satu persatu identitas tersebut, ternyata terdakwa membenarkan identitas itu dan ketua majelis menyebutkan identitas dimaksud diambil dari surat dakwaan penuntut umum. Ini menunjukkan bahwa ternyata terdakwa mengerti bahwa identitas dialah yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara aku dan bukan orang lain, sehingga semakin membuat terang bahwa kekurangan huruf G tersebut tidaklah sampai membingungkan dan atau mempersulit terdakwa untuk membela diri. Menimbang bahwa dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin ini sepantasnya dikesampingkan. B. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, yaitu tidak memenuhi syarat cermat, syarat jelas dan syarat lengkap. Bahwa nota keberatan pada bagian yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat cermat, syarat jelas dan syarat lengkap adalah merupakan alasan klasik yang sering dipakai oleh beberapa penasihat hukum terdakwa untuk melumpuhkan surat dakwaan kami penuntut umum tanpa dapat menyebutkan di bagian mana dari surat dakwaan yang belum memenuhi syarat cermat, syarat jelas dan syarat lengkap tersebut. Bahwa kalaupun dalam nota keberatan sangat terlalu panjang pembahasan tidak cermat, jelas dan lengkap tersebut sampai mengutip beberapa buku pedoman, surat edaran dan lain sebagainya, tapi isinya sangat normatif dan sekali-sekali tanpa dapat menunjukkan di mana kekurangan lengkapan syarat-syarat tersebut. Adapun ada bagian yang menurut tim penasihat hukum terdakwa yang mendukung alasannya itu seperti ada kalimat, artinya apa yang dikirim terdakwa bukanlah merupakan postingan, tetapi berupa DM, direct message, atau pesan pribadi yang hanya ditujukan kepada satu akun saja. Menimbang bahwa kalau mengacu kepada hal di atas sudah masuk dalam materi pokok perkara yang tidak tunduk pada materi eksepsi itu sendiri, atau terdapat kalimat yang merupakan bagian pada keberatan ini seperti kalimat sebagai berikut, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum pada halaman 3 baris kedua telah dinyatakan mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan, akan tetapi penuntut umum tidak mencantumkan pasal penistaan agama dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2, junto pasal 24 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT. Menimbang bahwa materi tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara. Dengan demikian, kiranya perlu didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara. Postingan terdakwa tersebut telah menista dan menghina agama saksi-saksi tersebut, dan kaitan ini tidaklah perlu pula harus ada pasal penistaan agama sebagaimana pasal 156A pasal 156A KUHP, dikarenakan undang-undang IT ini merupakan lex specialis derogat lege generalis dari ketentuan KUHP. Menimbang bahwa ranah dan hak penuntut umum untuk mendakwa terdakwa dengan pasal dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, menimbang bahwa menurut M. Yahya Arahap SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dalam halaman 132 yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam memuat dan merumus pasal yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan, dan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri. Menimbang bahwa menurut pasal 153 ayat 2 huruf B KUHP yang menyatakan bahwa uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa menurut Sukarti Dharma Brata SH dan Junaidi SHLLM dalam kuliah praktek hukum pidana, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material agar dapat disebut sebagai surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap. Syarat formil sesuai dengan pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP meliputi 1. Pembunuhan tanggal dan tanda tangan penuntut umum. 2. Surat dakwaan harus
identitas terdakwa, nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat singgah, agama, pekerjaan, umur, dan tempat tanggal lahir. 3. Syarat material harus mencantumkan tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, akibat yang ditimbulkan, apa yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tertentu, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Menimbang bahwa menurut penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum mengenai surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena pelanggaran pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mengenai rumusan perbuatan dalam surat dakwaan dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran. Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat material suatu dakwaan dan telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Sony Swasono Pangabean terhadap dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa materi nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Sony Swasono Pangabean dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan mengingat ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Mengingat pasal 143 ayat 2, pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 beserta perubahannya tentang peradilan umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Dilanjutkan. Mengadili menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Sony Swasono Pangabean untuk seluruhnya. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana nomor 465/2017/PNPDR atas nama terdakwa Sony Swasono Pangabean tetap dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Takbir! Allahu Akbar! Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2017 oleh kami, Abdul Aziz Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku Hakim Ketua Majelis, serta Rian Eva Sarjana Hukum Magister Humaniora dan seluruh tim SH Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu Solpiati Sarjana Hukum Magister Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Satrio Sarjana Hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa. Ya, dengan demikian perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembuktian untuk menghadirkan saksi-saksi. Ya. Kapan kira-kira dapat ini? Senin depan ya, 1 minggu dari sekarang ya. Terima kasih majelis, kami minta memang di 1 minggu yang akan datang. 1 minggu hari Senin tanggal 10 ya. Di pagi jam 10 ya. Di pun lebih awal ini tersendiri ya, karena ini juga perkara penting dan menarik perhatian masyarakat ya. Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
lagi ada nih. Banyak. Minggu depan. Insya Allah sidang lanjutannya akan digelar minggu depan. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadiri pengawalan sidang kelima kasus terduga penistaan agama oleh Sony Swasono Panggabean. Adapun materi yang disampaikan Hakim Ketua tadi adalah pembacaan pledoi dan keterangan dari keterangan dari berkas-berkas pengajuan penuntutan. Bahwasanya tadi disebutkan ada beberapa berkas yang kurang di dalam redaksional terkait nama terduga dan pasal apa yang akan dituntutkan kepada terduga. Namun hal ini telah diterangkan oleh beberapa panitera bahwasanya permasalahan itu tidak menjadi hal yang krusial. Jadi intinya sidang tetap akan berlanjut beberapa minggu ke depan. Mari bersama-sama kita doakan agar dugaan penistaan agama ini tidak terjadi lagi di daerah manapun di seluruh Nusantara. Kita hanya menuntut keadilan agar yang bersalah mampu dibuktikan secara hukum dan ditindak secara hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu wawancara salah satu ormas. Nggak usah, nanti aja. Ini live nih, ini live. Insya Allah sidang lanjutan mungkin minggu depan. Insya Allah akan kami kawal terus. Sudah dulu ya, saya tutup dulu live saat ini. Jika ada kurang dalam tata bicaranya, mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.